Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan, salah satunya peristiwa pemberontakan G30S PKI. Peristiwa naas tersebut menelan banyak korban, tak terkecuali 7 jenderal dan kapten yang kini dikenal sebagai pahlawan revolusi. Untuk mengenang jasa mereka, pemerintah mendirikan Monumen Pahlawan Revolusi yang terletak di daerah Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur. Monumen ini dibangun untuk mengingat perjuangan para pahlawan revolusi sekaligus sebagai tanda hormat atas pengorbanan yang telah mereka lakukan. Para pahlawan revolusi juga diberi gelar Anumerta, yaitu penghargaan yang diberikan kepada anggota angkatan bersenjata yang dianggap berjasa kepada negara sesudah orangnya meninggal. Berikut 7 profil pahlawan revolusi korban G30S PKI. 1. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani termasuk pahlawan revolusi korban G30S PKI. Ia lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 1922. Saat masa pendudukan Jepang, ia mengikuti pendidikan Hayu di Magelang dan pendidikan Tentara Pembela Tanah Air Beta di Bogor. Setelah Tentara Keamanan Rakyat TKR terbentuk, Ahmad Yani diangkat sebagai Komandan TKR Purwokerto. Kemudian, di tahun 1948, ia turut serta dalam operasi penumpasan pemberontakan PKI Muso di Madiun. Ahmad Yani diangkat menjadi Komandan Weerkreis II saat operasi militer Belanda II. Dalam pimpinannya, ia membentuk pasukan istimewa yang disebut Banteng Rider selama melaksanakan operasi pemberantasan DITI di Jawa Tengah. Karir Ahmad Yani terus meningkat. Ia diangkat menjadi Komandan Komando Operasi 17 Agustus pada tahun 1958 di Padang, Sumatera Utara. Kemudian, di tahun 1962, ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Kasat. Saat pemberontakan G30S PKI terjadi, pada 1 Oktober 1965, Ahmad Yani diculik oleh PKI kemudian dibunuh. Jasadnya ditemukan di daerah Lubang Buaya. Kini, ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. 2. Letjen TNI Anumerta R. Suprapto. Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto lahir pada tanggal 20 Juni 1920 di Purwokerto. Ia memulai pendidikan di Akademi Militer Kerajaan Bandung, tetapi sempat berhenti karena kedatangan tentara Jepang di Indonesia. Selama masa penjajahan Jepang, Suprapto mengikuti kursus di Pusat Pelatihan Pemuda, kemudian bekerja di Kantor Pendidikan Masyarakat. Setelah Indonesia merdeka, Suprapto aktif merebut senjata pasukan Jepang di Cilacap. Ia bergabung dengan TKR di Purwokerto dan turut berperang dalam pertempuran Ambarawa sebagai ajudan Panglima Besar Sudirman. Saat dinas kemiliteran, Suprapto pernah menjabat sebagai Kepala Staf Tentara Teritorium 4 Diponegoro, Semarang, Deputi Kepala Staf Angkatan Darat untuk wilayah Sumatera di Medan, dan Deputi 2 Menteri Panglima Angkatan Darat Jakarta. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, Suprapto diculik dan dibunuh. Jasad Suprapto ditemukan di daerah Lubang Buaya, yang menjadi salah satu pahlawan revolusi korban G30S PKI yang dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. 3. Letjen Anumerta MT Haryono. Letjen Anumerta Mas Tirto Darmo Haryono lahir di Surabaya pada 20 Januari 1924. Ia menjalani pendidikan Ikada-Igagu, sekolah kedokteran pada masa penjajahan Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, MT Haryono bergabung dalam TKR sebagai mayor. Ia pandai berbahasa Belanda sehingga turut terlibat dalam perundingan antara Indonesia, Belanda, atau Inggris. MT Haryono juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Delegasi RI dan Sekretaris Dewan Pertahanan Negara. Selanjutnya, ia diangkat menjadi wakil tetap di Kementerian Pertahanan urusan gencatan senjata. MT Haryono bertugas sebagai Sekretaris Delegasi Militer Indonesia. Kemudian diangkat menjadi Atase Militer RI untuk Belanda pada tahun 1950. Kemudian di tahun 1964, MT Haryono menjadi Direktur Intenden dan Deputi 3 Menteri Panglima Angkatan Darat.
Akibat pemberontakan G30 SPKI, MT Haryono dibunuh dan jasadnya dibuang di daerah Lubang Buaya. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Kini dikenal sebagai pahlawan revolusi, korban G30 SPKI. 4. Legend Anumerta S. Parman. Letnan Jenderal Anumerta Siswondo Parman lahir pada 4 Agustus 1918 di Wonosobo, Jawa Tengah. Ia bekerja sebagai jawatan Kanpaitai selama masa pendudukan Jepang. Bahkan, ia sempat dikirim ke Jepang untuk memperdalam ilmu intelijen pada Kanpai Kasai Butai. Pasca kemerdekaan Indonesia, S. Parman diangkat sebagai Kepala Staf Markas Besar Polisi Tentara di Yogyakarta. Kemudian, pada bulan Desember 1949, diangkat sebagai Kepala Staf Gubernur Militer Jakarta Raya. S. Parman juga pernah belajar di Military Police School di Amerika Serikat pada tahun 1951. Sepulang dari Amerika Serikat, S. Parman menjabat sebagai atase militer RI di London dan 5 tahun kemudian bertugas sebagai asisten 1 Menteri Panglima Angkatan Darat dengan pangkat Mayor Jenderal. Pemberontakan G30 SPKI yang terjadi pada 1 Oktober 1965 mengakibatkan S. Parman terbunuh dan dibuang ke Lubang Buaya. Kini, S. Parman dikenal sebagai pahlawan revolusi, korban G30 SPKI yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. 5. Maijen TNI Anumerta DL Panjaitan. Mayor Jenderal Anumerta Donald Ishak Panjaitan lahir pada 9 Juni 1925 di Balige, Tapanuli. Pada masa pendudukan Jepang, ia belajar di pendidikan militer Kyukun, kemudian ditempatkan di Pekanbaru Riau. Setelah Indonesia merdeka, Panjaitan ikut membentuk TKR dan diangkat sebagai komandan batalion. Pada tahun 1948, ia menjabat sebagai komandan pendidikan Divisi 9 Banteng di Bukit Tinggi, kemudian sebagai Kepala Staf Umum 4 Komandan Tentara Sumatera. Selama agresi militer Belanda II, DL Panjaitan bertugas sebagai pimpinan perbekalan perjuangan pemerintah darurat Republik Indonesia PDRI, kemudian menjabat sebagai Kepala Staf Operasi Tentara dan Teritorium 1 Bukit Barisan Medan. DL Panjaitan sempat menjabat beberapa jabatan sebelum akhirnya diangkat sebagai asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat dan mendapatkan tugas belajar di Amerika Serikat. Pada 1 Oktober 1965, Brigadir Jenderal DL Panjaitan diculik dan dibunuh PKI. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. 6. Maijen TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo. Sutoyo Siswo Miharjo lahir pada 28 Agustus 1922 di Kebumen, Jawa Tengah. Pada masa pendudukan Jepang, ia bersekolah di Balai Pendidikan Pegawai Tinggi di Jakarta, kemudian menjadi pegawai negeri di kantor kabupaten di Purworejo. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Siswo Miharjo bergabung dengan TKR, bagian kepolisian, lalu menjadi anggota Korps Polisi Militer. Selanjutnya, ia diangkat menjadi ajudan Kolonel Gatot Subroto dan kemudian menjadi kepala bagian organisasi Resimen 2 Polisi Tentara di Purworejo. Setelah itu, Siswo Miharjo berturut-turut menjadi Kepala CPM Yogyakarta dan Komandan CPM Datasemen 3 Surakarta, Kepala Staf Markas Besar Polisi Militer 1954, dan tahun 1956 Asisten Atase Militer RI untuk Inggris. Pada tahun 1961, Siswo Miharjo bertugas sebagai Inspektur Kehakiman Auditor Jenderal Angkatan Darat. Pada pagi dini hari, tanggal 1 Oktober 1965, Siswo Miharjo diculik dan dibunuh oleh pemberontakan PKI karena ia tidak setuju dengan rencana pembentukan Angkatan Kelima. Jenazah Siswo Miharjo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Kini, ia dikenal sebagai pahlawan revolusi korban G30 SPKI. 7. Kapten Anumerta P.R. Andreas Tandean. P.R. Andreas Tandean lahir 21 Februari 1939 di Jakarta.
Pada tahun 1962, ia selesai mengikuti pendidikan di Akademi Militer jurusan Teknik, kemudian menjabat Komandan Peleton Batalion Zeni Tempur II, Komando Daerah Militer II, Bukit Barisan di Medan. Pierre Tandian ikut bertugas menyusup ke daerah Malaysia, kemudian pada bulan April 1965, ia diangkat sebagai Ajudan Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Nasution. Saat terjadi pemberontakan PKI, Pierre Tandian sedang berada di rumah Jenderal A.H. Nasution, di mana ia ditangkap dan dibunuh. Jasadnya ditemukan di Lubang Buaya, kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Itulah tadi ulasan singkat kami 7 pahlawan revolusi yang menjadi korban pembunuhan G30S PKI. Semoga arwah-arwah beliau diterima di sisinya. Amin.